Halo teman-teman, kali ini kita akan berjumpa kembali. Kita akan membahas tentang MySQL. Kita akan membuat database, kemudian kita akan menyambungkan dari PHP ke MySQL. Itu bagaimana? Inti dari pelajaran kita hari ini itu adalah kita akan membuat satu database yang akan diakses melalui PHP. Databasenya database MySQL. Makanya sering dikatakan bahwa pemrograman web itu adalah salah satunya menggunakan PHP digabung dengan database MySQL. PHP MySQL. Oke. Saat kita menginstal saat kita menginstal SAM, kita bisa perhatikan bahwa saat kita menginstal SAM itu yang diinstal itu ada web server dan database server. Dalam kaitannya dengan ini, web servernya itu berupa Apache. Kemudian ini dia, ini adalah web server Apache. Kemudian MySQL itu adalah sebagai database server. Artinya apa? Saat kita menginstal SAM ini bro, otomatis kita menginstal web server sekaligus menginstal MySQL. Oke, kita akan memanfaatkan kedua fitur SAM ini dengan sebaik-baiknya. Saya quit dulu. Sekarang kita coba mulai membuka database MySQL melalui phpMyAdmin berbasis web. Oke, ini lebih mudah bro mengaksesnya. Saya akan mencoba membuat suatu database. Cara memanggilnya cukup sederhana. Ketik localhost /phpMyAdmin. Nah, ini di sini kita bisa melihat bahwasanya kita sudah memiliki database banyak di sini. Database-databasenya nanti kita mau tambahkan satu database, di mana database itu nanti akan kita akses melalui PHP. Bagaimana caranya? Ini dia. Di sebelah kiri ini adalah nama-nama database yang sudah ada di sini, bro. Nah, ini kok banyak sekali? Iya, karena saya tambahi. Jika tidak ada sebelumnya tidak ada databasenya, maka secara default dia akan memiliki dua database, yaitu database MySQL dan database information schema. Dua ini defaultnya pasti ada bro ya. Yang lainnya ini adalah buatan saya sendiri. Sekarang kita akan membuat suatu database. Database kita beri nama misalkan adalah web. Misalnya saya beri nama web, database web. Oke. Saya klik ini. Cara membuatnya sederhana bro. Ini basis data. Nah, kita klik web. Nah, gini. Web DB ya. Kasih nama web DB ya. Ya kan ya. Terus klik buat web DB. Maka secara otomatis kita akan memiliki satu database ini. Sebelum kita bisa bekerja di web DB, kita klik dulu pastikan ini sudah aktif bro. Klik. Nah, kalau sudah, kita sekarang mau bikin tabel. Tabel ini ya, tabel data bro. Nah, nanti saya sebenarnya ada klaster sendiri, ada grup WhatsApp sendiri mempelajari tentang MySQL, nanti bisa dipelajari. Nah, sekarang saya ingin membuat tabel dengan nama misalkan adalah siswa. Nah, siswa bro, dengan nama siswa. Tabel siswa, jumlah kolom 4. Klik kirim. Nah, setelah dikirim, klik ini ID underscore siswa, kita klik INT. Ini dipilih primary key, kemudian dipilih kemudian kirim, pilih AI auto increment bro. Nah, biar otomatis dia akan mengisi. Kemudian setelah siswa, nama underscore siswa. Nah, ini nama siswa itu tipenya varchar, itu 50 digit, 50 karakter misalkan. Kemudian di sini kita tuliskan misalkan alamat, itu juga varchar, tipe data ini misalkan 50 karakter. Kemudian yang terakhir adalah misalkan adalah keterangan, ini juga varchar 50 karakter. Nah, oke. ID siswa, nama siswa, alamat sama keterangan. Oke, kita simpan ini bro. Klik simpan. Nah, ini. Nah, kita sudah punya satu tabel database namanya adalah siswa. Ini datanya masih kosong bro. Bagaimana cara mengisikan? Cara mengisikannya adalah klik tambahkan ini.
Nah, di sini misalkan siswa 1. Nama siswa misalkan Budiono. Alamat misalkan Kediri. Keterangan misalkan sebagai admin. Nah, yang kedua misalkan namanya adalah Arya. Alamat misalkan Jatim. Misalkan Jatim. Keterangan misalkan belajar. Nah, misalkan ini bukan admin, nanti jadi jumbo dengan level, tak ganti belajar misalkan bekerja. Oke, sudah ada 2 yang kita mau tambahkan. Klik kirim. Kita lihat di sini ada ini caranya, klik jelajahi, maka akan ada 2 data, yaitu Budiono, Kediri, Pejalaya. Ini adalah tabel data dari database WebDB. Oke, ini adalah tabel kita. Sekarang kita akan membuat suatu file PHP bagaimana bisa terhubung dengan database ini dan tabel ini. Oke, caranya sederhana, bro. Pertama, kita buat script dulu. Ini saya tutup dulu. Saya buat baru. Nah, saya beri nama misalkan ini PHP. Jangan lupa, bro, disimpan, kasih nama index.php. Ini yang lama saya oke. Oke, sudah. Sekarang saya beri nama index PHP. Save. Nah, ini dia. Untuk menghubungkannya, bro, ini saya beri tanda menghubungkan ke database WebDB. Caranya sangat simpel sekali. Kita klik string. Ini adalah variabel cn. Cn itu singkatan connection. Atau bebas, kita beri nama bebas, bro. cn boleh, connection boleh, koneksi boleh, con juga boleh. Oke. Ini pertama cn, string cn kita buat variabelnya. Terus mysqli ya, mysqli ya, bro ya. Connect. Nah, setelah mysqli connect, di sini kita tulis hostnya. Pertama kali adalah host, ini keterangan hostnya. Hostnya itu adalah localhost ya, bro ya. Username-nya itu adalah standarnya adalah root. Passwordnya password, ini password itu kosong, standarnya kosong. Kemudian database name. Nah, tadi namanya apa, bro? Masih ingat? Nah, WebDB. Kita lihat, cek dulu apakah benar WebDB. Kita cek dulu. WebDB. Oke, WebDB. Kalau sudah gimana? Titik koma ya, gini. Titik koma, bro. Oke. Kalau sudah, ini kita sudah berusaha menyambungkan ke sini. Ya, bro ya. Kalau sudah, ya, apa harus kita lakukan? Kita sekarang mau memanggil siswa. Ini siswa ya, siswa mau kita panggil. Caranya bagaimana? Caranya gampang sekali. Result biasanya disingkat RS. Result itu hasil jawaban. Saat kita memberi query pertanyaan, caranya gimana? mysqli underscore query. mysqli underscore query. Dan ketik cn koneksinya, linknya apa? Linknya adalah string cn. Ini yang atas ini linknya yang atas ini, koma. Kemudian disitu tulis query-nya apa? Kita harus belajar query. Caranya belajar gimana? Select, salah satunya perintahku adalah select bintang from siswa. Select itu pilih semua data dari siswa. Artinya seperti itu. Ini bahasa MySQL, bro. Oke. Kalau sudah, saya simpan. Kalau sudah, ini sudah, saya sudah memilih. Tinggal saya ingin menampilkan hasilnya satu persatu. Oke. Tadi masih ingat kan? Kita akan tampilkan dalam bentuk tabel, bro. Echo misalkan. Dalam bentuk tabel. Table, masih ingat? HTML border sama dengan 1, tabel border sama dengan 1. Jangan lupa diawali dan diakhiri tabel. Ini ya kan ya. Kemudian bagian atas sendiri itu adalah header. Di sini diawali barisnya dengan TR, tabel row. Kemudian tabel header. Tabel header ini pertama kali misalkan nomor itu ID misalkan. Setelah nomor misalkan nama siswa.
setelah nama siswa selanjutnya adalah saya cek dulu, saya agak lupa. Nama siswa, alamat sama keterangan. Tulis TH. Ini TH, jangan lupa tiap buka harus ditutup. Alamat, kemudian yang terakhir adalah TH. TH keterangan. Nah, seperti ini, Bro. Nah, ini kan kita mau tampilkan data dari tabel itu. Oke. Terus di sini kita menampilkan satu persatu karena itu terdiri dari banyak row. Kita harus membuat suatu perulangan. Perulangan sebanyak apa, Bro? Sebanyak ini, sebanyak jumlah dari RS. Caranya gimana? Gini, while kita buat row baris MySQLi fetch assert dari apa? Dari RS. MySQLi fetch assert RS. Nah, terus kurang buka kurang tutup. Di sini baru kita kopikan ini, nanti kita masukkan. Nah, di sini, Bro. Nomor itu adalah kita ganti dengan row string ID siswa. Nah, nama ganti string row nama siswa. Alamat jadi string row alamat. Nah, keterangan jadi string row keterangan. Nah, ini, Bro, ya. Ini. Tetapi jangan lupa TH itu berubah jadi TD, tabel data. Kalau tadi adalah tabel header, sekarang tabel data karena isinya data-data, Bro. Nah, ini jadi TD, tabel data. Oke. Jangan lupa setelah selesai digunakan, jangan lupa di close, Bro. Caranya gimana? MySQLi underscore close. Apa yang di close? CN. Oke. Kalau sudah, kita coba hasilnya gimana. Nah, kita lihat tadi seperti ini, ID siswa, nama siswa, alamat, keterangan. Sekarang kita coba lihat localhost, enter. Nah, ini dia. Masuk ke sini. Nah, sudah terhubung ke sini kan, Bro? Nah, sudah terhubung ke sini. Oke. Sudah tahu caranya kira-kira, Bro? Sudah tahu cara untuk menyambungkan, membuat dari MySQL, kemudian menyambungkan, kemudian menampilkan. Ini seperti ini sudah tampil. Oke. Sekarang untuk menambah, Bro, menambah bagaimana caranya? Menambah itu ada tata caranya tersendiri. Sementara kita menyambungkan terlebih dahulu. Oke. Nanti kita akan bahas di lain waktu. Terima kasih, Bro. Selamat belajar dan semoga sukses. Bye bye.